Bersama bagaimanakah final level untuk indeks harga saham gabungan yang tampaknya dari awal pembukaan sampai dengan jelang closing ini terus diapresiasi baik oleh pasar, banyak aksi beli yang terjadi sehingga IHSG pun menyentuh ke highest levelnya. Dan tampaknya ini juga menjadi level highestnya pada perdagangan hari ini. Kita tadi mention juga bahwa IHSG sempat ditutup atau sempat berada di level highest 8.834. Tapi ini tipis saja di bawah itu ya, 8.832. Ini sudah final. Kita akan lihat bersama post closingnya beberapa detik setelah closing bell di pukul 16. Kita masih menunggu. Posisi perdagangan hari ini range-nya di 8.740.84. Kita lihat bahwa pergerakan IHSG terus terapresiasi kenaikannya. Sampai sekarang 8.832.53 sepanjang intraday. Kita lihat akan posisi saat ini. Oke, saat ini di 8.859.19. Tadi highest-nya sebenarnya ada di 8834 begitu ya. Dan ini ternyata highest levelnya juga ya, 1,27%. Penutupan perdagangan hari ini 8.859.14, 111 poin dari pembukaan perdagangan pagi ini. Ini sudah sangat terapresiasi mendekati 89, 9.000 begitu ya. Kita lihat perform sektoral terlebih dahulu, Shirley, silakan. Kita akan lihat secara sektoral apa-apa saja yang menjadi pemberat atau penopang IHSG pada hari ini. Ya, dari finansial saat ini yang biasanya menjadi tulang punggung ini juga berada di zona hijau di penguatan 1,42%. Non-konsumer juga mengalami penguatan 0,82%, konsumer menguat 1,66%, perindustrian menguat 1,61%. Kita akan lihat sektor-sektor lainnya. Ya, dari sektor-sektor lainnya kita lihat di sini energi juga berada di zona hijau, penguatan 2,31%, bahan baku menguat 2,62%, infrastruktur menguat tipis 0,96%, properti juga menguat tipis 0,41%, dan kita akan lihat tiga sektor lainnya. Di tiga sektor lainnya saat ini teknologi tadi sempat berada di zona hijau, saat ini teknologi mengalami pelemahan tipis di 0,07%, tipis sekali, transportasi menguat 2,02% dan kesehatan menguat 1,62%. Kita lihat posisi rupiah versus dolar Amerika Serikat. Kita lihat posisinya saat ini di pasar spot rupiah diperdagangkan di 16.735 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,12% terhadap dolar Amerika. Kita lihat posisi rupiah dan mata uang utama lainnya. Kita lihat performa rupiah terhadap Singapura dolar, yen, Jepang, euro juga seperti apa. Kita lihat ya, rupiah terhadap Singapura dolar melemah 0,13%, kemudian melemah juga terhadap yen Jepang 0,16% dan menguat tipis 0,17% terhadap euro. Baik, hari ini tampaknya menjadi pembuka perdagangan di pekan pertama bulan Januari 2026 dan apresiasi market juga sudah sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana nih ya, secara overall Shirley apa yang harus kita perhatikan yang menjadi fokus market pastinya hari ini apa aja? Ya kalau kita lihat hari ini memang akhirnya all time high ya untuk hari ini, yakni di 8.859,1. Di mana ini beberapa saham-saham yang naiknya ada 446, lalu ada yang turun juga 246 dan yang stagnan 114-115 nih. Oke. Maria, nah kalau kita lihat memang menutup perdagangan di hari ini pasar saham dalam negeri memang bergeraknya dalam iklim yang lumayan padat begitu ya Maria. Dan kita lihat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi isu geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Oke, dari dalam negeri dulu ya mungkin ya Maria ya. Kita lihat dari dalam negeri memang ya. Di sini memang perhatian utama ini tertuju pada data inflasi di tadi pagi. BPS ini mencatat inflasi Desember 2025 yakni sebesar 0,64% secara bulanan dan juga 2,92% secara tahunan, dan angka ini tentu saja menjadi penutup inflasi sepanjang tahun 2025. Nah, untuk struktur inflasi hari ini kan memberikan gambaran ya bahwa memang kenaikan harga ini masih banyak ditopang oleh kelompok-kelompok makanan
yang menunjukkan permintaan domestik ini masih terjaga. Namun di satu sisi, Maria, ini justru memberikan sinyal aktivitas ekonomi ini masih berjalan. Tapi ada juga nih di sisi lain ini pasar juga akhirnya mencermati sejauh mana sih tekanan harga ini akan berdampak ke daya beli ke depannya. Selanjutnya kita mungkin ke sentimen domestik lainnya, Maria, ini tidak hanya dari inflasi juga, datang juga dari neraca perdagangan yang sudah kita tadi sampaikan seperti itu ya, di mana Indonesia ini kembali mencatatkan surplus pada November 2025 sebesar 2,66 miliar dolar AS dan surplus ini pun didorong oleh kinerja ekspor non migas khususnya dari komoditas seperti minyak, nabati, lalu juga besi dan baja serta juga ada nikel, Maria. Namun saat ini pasar juga akhirnya aware ya, menyadari ini bahwa surplus saat ini tidak sekencang mungkin ya dengan periode-periode sebelumnya di tahun lalu. Betul. Seperti itu, sehingga ruang pertumbuhannya pun masih perlu kita wanti-wanti atau perlu kita jaga. Itu dari dalam negeri ya, berarti kalau kita lihat sebenarnya beberapa data dalam negeri memang cukup mensupport kenaikan IHSG dari marketnya gitu, walaupun kayaknya sentimen dari luar negeri atau global juga nggak kalah serunya nih yang membuat market kita jadinya akhirnya lebih bergairah. Sebenarnya kalau kita lihat dari data inflasi, neraca dagang, oke lah ya gitu ya. Tapi kalau dari global ini kayaknya yang lebih seru nih untuk diperhatikan. Kalau kita lihat yang lagi ramai kan saat ini konflik seperti itu ya, Amerika dengan Venezuela seperti itu. Nah di tengah kondisi tersebut nih, ini juga ada sentimen yang akhirnya membuat beberapa komoditas nih seperti halnya emas dan juga minyak yang saat ini akhirnya memicu emiten-emiten emas ini naik, meroket nih, Maria, seperti itu. Karena kan kita tahu saat ini memang beberapa hari yang lalu ya, ini akhirnya Nicholas Maduro ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana akhirnya di situ Trump sempat menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih nih transisi untuk Venezuela ini. Jadi sampai minyak-minyak pun ini akan diambil alih oleh Amerika Serikat, Maria. Selain itu juga kalau kita lihat memang di tengah kondisi tersebut ya, emas dan minyak kan tadi kalau kita lihat jadi aset yang saat ini yang dicari-cari seperti itu. Nah, harga emas global nih, kalau tadi kita pantau ya seperti itu dari pukul 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat di sini memang tercatat melonjak lebih dari 1%, menyentuh level 4.400-an per troy ounce-nya. Lalu sempat melesat di awal perdagangan. Namun mungkin sekarang masih stagnan, tapi masih di zona hijau atau di zona positif seperti itu. Namun selain emas, ini juga ada yang berdampak nih Maria dari adanya huru-hara geopolitik tadi antara Amerika Serikat dan juga Venezuela ini. Memang ada beberapa saham minyak di Indonesia yang mungkin ini ada potensi naik nih untuk memanfaatkan volatilitas karena sentimen geopolitik itu. Kalau misalnya kita di sini baca dari data yang kami himpun, ini ada PT Akpesindo, Pratama Duta Tbk, ada juga PT Alnusa Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Esa Industries Indonesia Tbk, serta PT Medco Energi Internasional dan masih banyak lagi. Itu untuk topnya ya. Dan kita bisa lihat bersama-sama seperti itu ya, dari Medco Energi saat ini beberapa emiten migas seperti itu dari betul sekali. Medco Energi saat ini berada di zona hijau ya. Tampaknya sumringah sekali karena minimalnya di atas 1% nih Maria. Selalu ya ketika ada konflik geopolitik kemudian akan berefek terhadap aset-aset yang berkorelasi di sana ya, termasuk emas. Tiap ada tensi geopolitik pasti langsung meningkat, bukan hanya harga emasnya saja. Emas real diperdagangkan juga menaiknya cukup signifikan. Komoditi emas yang ditradingkan juga naiknya signifikan. Emas di price gold secara global pun juga global spot juga di global spot 4.400. Itu dia 1%, juga lebih dari 1%. Kalau kita lihat bersama-sama di sini ada beberapa emiten migas yang mengalami naik gitu ya, yang mengalami penguatan terapresiasi. Medco Energi di sini 2,41%, Elnusa juga nih 1,96%, perusahaan gas negara atau PGN 1,3%, Energi Mega Persada juga 3,35%. Wah, luar biasa. Happy cuan ya buat yang megang saham ini ya untuk perdagangan hari ini. Tapi ternyata kalau kita lihat dari tensi pelaku pasar, tampaknya juga masih mencermati kemana arah Bank Sentral Amerika Serikat ya, kebijakan The Fed ini seperti apa nih? Seperti apa? Ya memang saat ini kan masih ada yang kita tunggu-tunggu nih ya sampai nanti seperti itu. Dimana sentimen ekstra lain ini datang dari FOMC gitu kan. Dimana pasar ini akhirnya masih menunggu arah kebijakan suku bunga, arah kebijakan moneter global yang saat ini masih bergantung ya pada data ekonomi yang akan dirilis selanjutnya Maria. Dan kedepannya memang pasar akan terus menyaring data ekonomi yang masuk sambil menjaga nih kewaspadaan terhadap perkembangan global yang masih saat ini berubah-ubah. Cepat sekali berubahnya. Kayaknya memang
investor Indonesia harus bisa mulai melihat begitu ya, seperti apa sih tensi-tensi yang akan muncul baik dari domestik maupun kayaknya lebih banyak di drive dari global ya. Seperti apa ini juga akan panjang kisahnya dan bagaimana nanti efeknya terhadap saham-saham ataupun emiten yang ada di Indonesia. Tapi yang jelas ini disclaimer on ya. Ini kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih portofolio yang cocok dan sesuai. Tidak ada tendensi dari kami untuk mengajak membeli, mengakumulasi, mengkoleksi saham tertentu ya. Jadi